Bapak Ibu bidik yang begini ya. Nah, ini ya. Ini samawa. Ini aslinya ya. Aslinya sama samawa. Tapi cari di kamusnya pasti ketemunya seperti ini. Sama yasmu. Ya, sama yasmu. Ya kan? Bapak Ibu tulis di sini sama yasmu bab 2 halaman kamus berapa? Lihat kamus. Padahal di sini ada ininya loh. Padahal ada hurufnya loh. Nih, kurang 7 ayat doang, Ustaz. Hah? Bab 1 apa? Juz 1 kurang 7 ayat. Iya. Kalau saya kan genapin 20 halamannya itu. Ada Pak? Halaman berapa? Samawa sini. Ada. Halaman berapa? Sin bin Sin bin habis itu wau. wow. Ini Bapak Ibu saya paksa buka kamus ya. Katanya udah apa? Kemarin Coba Pak. susah. Yang gede. Ini kan ada sawit. Samu sama yasmu Halaman halaman 180 100. tinggi meninggi 180 tinggi tertinggi sama yasmu Oh iya 150 ya. Tinggi Sama yasmu semua harus 180. sama tinggi. Yasmu. Ya 180. Jadi PR-nya begini, halaman 180. Dia juga ismi aslinya samawa, ada juga aslinya di situ apa? Wasama. Wasama. Coba, sama. Sama ini binanya ya. Ini bina apa? Wasama. Bina bisa pakai Samawa. bina Pawit. bina nakis. Nakis wawi. Nah, jadi nih begini ya. Ini PR-nya nih, dibikinkan seperti ini. Ismi asalnya samawa, bentuk fi'il madinya sama yasmu. Bina nakis wawi, bab 2 di kamus halaman 180. Yang ini coba Wasama. Binanya bina Nakis. bina wawi. Ya, bentuknya misal wawi ada beberapa. Ada bab 2, wa ada yaitu. Beberapa lagi? Sama. Kan sini ada nih contekannya nih. Misal wawi. Misal wawi. Ada bab 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Kalau 3 nggak mungkin karena nggak ada huruf jelasnya. Dan itu wasama. Bab 4 nggak mungkin karena kalau bab 4 wasima. Bab 5 juga nggak mungkin. Berarti dia hanya bab 2. Karena wasama. Ya kan kalau bab 4 wasima. Ya kan kalau bab 5 wasuma. Bab 6 wasima. Berarti cuma ada di bab 2. Kalau bab 3 nggak mungkin karena ini sin dan mim bukan huruf is. Berarti dia apa aslinya? Wasama yasimu. Wa ada yaitu wasama yasimu bab 2 di kamus halaman di kamus halaman ayo huruf bau coba saya cari Pak. awal 499 ya Ustaz. ainnya 499 artinya mencak, memberi tanda. Ya. Wasama yasimu, dia tidak memberikan fi'il madi, fi'il mudhari. Halaman berarti di 499. Nah,
Nah, nanti PR-nya dalam bentuk gini ya. Yang dibutuh data ini, data ini, data ini, data ini. Oke. Setiap kata yang disebutkan di kitab itu. Iya, fi'il madhi dan mudhari'nya. Sama. Kalau samawa berarti sama yasmu. Sama. Berarti yang betul Ada dari daerah, Asli. terus bahasa. Asli. Iya. Ini contekannya. Oh, Ini Berapa contekannya di sini? Buat 9. Sama ya. Belum itu Nah, ini hatama. Ini mohon maaf Bapak Ibu pemaksaan ya. Ini pemaksaan. Kalau enggak kan bisa bisa. Pemaksaan tadarusan versi baru. Saya sih. Wasyam. Oh ini. Sama aku. Oh sini besar. Bapak Ibu, qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran pahalanya lebih besar daripada tilawatul Quran. Paham Bapak Ibu? Iya, Kak. Qiraatul Quran lebih besar pahalanya daripada tilawatul Quran. Kalau qiraah membaca Al-Quran dengan berpikir. Kalau tilawah baca Al-Quran tanpa berpikir. Baca aja. Tilawah. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan hatam Ramadan hatam 5 kali itu tilawatul Quran. Sekarang coba Bapak Ibu ganti polanya qiraatul Quran 134 ayat aja dalam Al-Quran. Ya kan? Nah itu berubah tradisi tilawatul Quran menjadi qiraatul. Wasama wasama. Mencocokkan dengan. Nah Bapak Ibu kalau udah bisa begini, saya kok agak yakin ya Bapak Ibu tuh belajar di LBK bisa cepat. Nggak perlu ngulang dia mahir balik lagi kasar. Biasa tuh. Kurang gini. Ini bisa nanti kita poles. Nahwu itu kan cuma polesan aja ya. Karena ini isinya nih, ini cat. Sorof itu cat, mobil di cat. Nah, nahwu itu dipoles. Dipernis satu dipoles itu nahwu. Ya. Ngecat sama moles lebih cepat mana? Moles. Ah, Cet moles. lebih gampang moles kan? Ngecat itu inti. Nah ini sorof itu inti. Polanya kayak gini Sat ya? Iya. Kalau mau cepet. Iya. Nah, Kalau ini cepat. kita tadarusan Al-Quran ketiga. Jadi kalau seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah paham. Sudah paham kalau setiap kata bentuk dasarnya apa. Berarti sudah pahami. Kalau udah Bapak Ibu sudah paham sorof. Kalau sudah paham sorof, itu belajar namanya gampang. Ini satu lagi ya, ada lagi kayak di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan disebutin mustaqim ya. Ya. Ya, mustaqim. Ya, mustaqim di situ dia isim fa'il dari kata istaqomah. Istaqomah. Ya. Mustaqim itu di situ isim fa'il mustaqim ayat berapa tuh Al-Fatihah? Al-Fatihah ayat berapa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat 6. Ayat 6. Nah, ayat 6 ada, udah ketemu ayat 6. Mustaqim, benar kan? Iya. Isim fa'il dari kata istaqomah. Di situ tidak disebutkan mujarrodnya. PR-nya carikan mujarrodnya. Mujarrodnya adalah koma. Koma yakumu. Udah berdiri. Koma yakumu. Carikan mujarrodnya ya. Istaqomah mujarrodnya koma yakumu. Tinggal ini lagi. Nah, sama seperti ini. Koma yakumu itu binanya ajwab wawi. Ya, terus itunya koma yakumu ya. Koma yakumu. Ya. Babnya bab berapa? Satu sama saya. Bab satu halaman. Lihat kamus halaman berapa? Tegak berdiri ya. Nah, koma. Karena Bapak Ibu nggak akan dapat di huruf istaqomah itu nggak akan dapat di huruf alif, adanya di huruf kom. 361. 361. Ya artinya tegak berdiri ya. Iya. Koma yakumu qauma. Nah, jadi untuk mustaqim harus dicarikan istaqomah, carikan mujarrodnya. Mujarrodnya koma yakumu, binanya ajwa wawi yaitu koma yakumu bab 1 halaman 134.
Nah, Itu satu koma itu merupakan akar kata dari Istiqomah. Istiqomah ya. karena dia mazid kan. Iya. Ini kita carikan mujarotnya. Jadi semua kata carikan mujarotnya. Nah ini PR benar-benar nih. Ini belajar sorof yang benar nih. Padahal kalau kita lagi belajar yang dari mujarot terus jadi misalnya wajahnya ista'ala gitu. Gampang banget. Berubah. Nanti Kayak koma yakumu iftala iktawama. Iktawama. Iya, Pak. Kadang-kadang kita kan merangkainya itu kadang-kadang agak-agak. Karena mujarotnya belum matang. Kalau mujarot yang udah matang, masihnya udah gampang. Enggak, ini gue udah Mujarotnya dulu matengin. sendiri. Nah ini saya pengen Bapak Ibu. Iya, jadi 1 sampai 6 itu matengin. Matang dulu ya. Kalau itu belum mateng, nggak bisa. Gue pernah Matengin maksudnya gimana Ustaz? Hah? Matengin maksudnya gimana? Dia dikuasai, dia hafal, kalau bisa dihafal. Pokoknya dikuasai lah. Tahu cara begini. Iya. Iya, ini aja tabelin pelajarin terus praktekin. Ini kan rumus. Rumus ini udah bisa dipraktekin berarti udah menguasai. Ini rumus nih. Yang ini aja dulu nih ya. Yang dipakai ini dulu ya. Ini rumus. Udah dipahami. Praktekin, udah menguasai namanya. Saya juga kalau suruh hafal, saya udah hafal saya. Kan udah lepas anda. Saya suruh hafal nih. Apa nih? Nggak hafal saya. Lauma ya lukman saya udah hafal. Sampai masalah saya nggak hafal. Tapi kalau fi'il isim fa'il isim ini tahu. Tapi sifat musabahnya saya nggak hafal. Masalahnya saya nggak hafal. Cuman hafal bentuk madi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul. Fi'il madi, fi'il amar, ini aja Pak. Ini ada kondisinya mana Bu? Di bawahnya di bawah Ustaz, mujarot. ada. Apa? Koma yakumu Oh ada. ada sampai bawah. Oh ada. Oh ya udah itu lebih enak lagi. Tapi ada yang disebutin ada nggak Pak di kitab? Iya. Kalau masih di kitab itu kalau masih ada yang disebutin mujarotnya, ada yang tidak. Pak Ustadz untuk nentuin masuknya ke bab yang saya bingung tuh kadang-kadang bab 2 dengan bab 4 ya. Kalau bab 4 oke lah sudah ada penjelasannya mengenai warna, sifat atau segala macam. Kalau yang 1 sama 2 itu kan muta'addi ya, muta'addi itu kan Kalau tidak- yang kayak gini-gini kita mendapat kata kita prediksi kita bab berapa gini. Tapi ini kan nyari kamu sudah jelas Pak. Iya, tapi pada saat diterjemahkan itu kalau yang 4 kita sudah ngerti nih, tahu nih sifat atau apa gitu. Tapi kadang-kadang nomor 2 sama 1 itu Enggak. artinya tuh Dia mutadi dan lazim. tadi itu kan 50-50. tidak membutuhkan objek kan. Oke, Nah, lazim itu tidak. Jadi 1 2 3 Ah. 1 2 3 itu lazim dan mutadi. Nah, gitu. Jadi kalau kita dapatkan kata ini mutadi, kita berputar tuh, 1 2 atau 3. ya itu Kalau bab 3 gampang ada Ada, Riza. iya. Berarti berputar 1 2. Makanya bab pokok itu 1 dan 2 itu bab pokok. Jadi bab pokok dalam bahasa Arab itu 1 2. Kalau 4 udah jelas. Dia udah sifat. tahu. 3 udah jelas. Yang enggak jelas itu 1 dan 2. Ya itu ada makanya. Tapi ini kalau udah dapat kamu sudah jelas. Oh, ini bab berapa? Bab berapa? Ya. Tinggal lihat di sini. Oh, kalau bina ajwaf. Kalau ini kan bina ajwaf, ajwafi. Ajwaf wawi ada di bab 1 4 5 6. Ya. 1 4 5. 45. Tapi kan di sini koma yakumu, berarti udah jelas dia bab bentar dulu, bisa bab 1 bisa bab 5. Tolayatu lu sama aja kan. Tapi untuk sementara bab 1 aja. Karena apa? Kalau tolayatu itu sifat, sedangkan koma yakumu bukan sifat. Jadi yang membedakan bab 1 sama bab 5, kan ini koma yakumu bisa bab 1 bisa bab 5 ya. Apa yang membedakan? Kalau koma yakumu artinya berdiri, nggak mungkin berdiri itu bab 5. Karena bab 5 itu sifat. Makanya kenapa kita ponis koma yakumu bab 1. Karena kalau ikutin tolayatu sama kan? Iya. Ya. Jadi koma yakumu ikut sona yasunu bab 1 sama, bisa kan? Ikut tolayatu sama, bisa nggak? Bisa. Tolayatu bab 5, sona yasunu bab 1. Bisa koma yakumu ikut bab 1 bisa, ikut bab 5 bisa. Tapi beda. Cuma kenapa? Dia tidak bisa
ikut bab 5 karena koma artinya berdiri bukan sifat. Karena yang masuk bab 5 hanya sifat. Berarti langsung kita vonis dia bab 1. Dari segi kata, dari segi bentuk dia bisa ikut sonaya sunu bab 1 atau tolaya tulu bab 5. Tapi dari segi arti nggak bisa ikut bab 5. Ya itu. Nah, karena kalau dari segi arti dia hanya bisa ikut bab 1. Nah, kembali lagi, ini sangat penting. ini udah ringkas banget ini serius dah. Iya iya. Salam, waduh juru ngapusnya baru datang nih. Ini kalau kayak gini nih kayaknya Pasam ada anak keturunannya yang guru agama ini. Amin. Minum dulu. Gimana mereka dia harus baca cerita? Harus. Bisa apa Jadi jeda dulu nih. Udah sampai. 14 nggak ketemu ya wah sama ya gimana berarti kan wah buruannya kan nggak Nah, paham ya PR-nya Bapak Ibu ya? Saya selama Ramadan paham ya? Ini ya. Ini dicoret-coret nih semua. Bisa kan coret-coret semua? Atau di ininya apa namanya? Kan ini ada lembarnya nih. oh ini nih Ya, ada kosong. Yang sama tulis di sini. PR-nya seperti ini. kotak di sini Ya, jadi yang ada di sini tulisnya di sini. Oh ya. Ya, yang lembar berikutnya di sini tulisnya di sini. PR-nya seperti ini. Cari kayak gitunya ya. Pak Pasang masih bingung nih. Taruh aja dulu. Napas dulu, Pak. Tadi di foto Kalau dia kan datang ke kami Henry wah sama halaman 449 oh enggak Perlu tambahin artinya enggak? sinnya beda itu kan sinnya nggak ada titiknya Di artinya ya. Iya, Pak. Jadi ini tambah artinya nih. Kan Iya, biar wasama tahu. itu 499 kok titiknya beda ya? Apa? Shinnya. enggak kalau di sini Dia wasama hu-nya itu maf'ul bih. bukan maksud saya sinnya itu ada titik 3 kalau di Besar, halaman besar. 449 Hah? Kayaknya kok ada wasamaku ya? sinnya ada titiknya Yang 3 ini. Sin besar Ustaz. Yang ini, Pak. Bukan ini. Bukan ini, yang ini. Wasamahu. wah sama Kalau di kamus itu di kamus tulisannya wasamahu. Nahu ini maf'ul bih. oh nah itu tuh yang ada Maf'ul bih. Pertama, yang kedua dia tidak sebutin yasimu. Tidak nyebutin apa fi'il mudhari'nya. Kelemahan kamus itu. nah itu Kelemahan kamus ini. Emang di situ kata dasar ada yang nggak disebut nih. Mencapnya Iya. dengan tanda besi. Iya, jadi Bapak Ibu di kamus ya, Bapak Ibu di kamus kalau mendapatkan kata hu atau ha, hu atau ha itu maf'ul bih. Iya. 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 Kalau hu maf'ul bih, berarti maf'ulnya boleh mudzakkar, boleh muannas. Berarti kata wasama boleh untuk laki, boleh perempuan. Tetapi kalau ada kata dia nyebutin ha, kata itu hanya berlaku untuk perempuan. Paham ya? Itu Iya. karakteristik semua kamus. Ini nggak ada yang ini. Nanti Berarti Jaki yang di sebelahnya dikelik ya itu Jaki ya. Sebelahnya itu masdar berarti Ustaz. Iya, ini wasuman. wasuman. Nah, itu masdar. Tapi di situ dia tidak nyebutin mudorenya, kelemahan kamus itu. Kalau masa kamus Mahmud Yunus untuk kata wasama tidak nyebutin fiil, kita bisa tahu dari mana? Nah, itu di situ. sini ada ya Iya, nanti aja dulu bahasanya. Jadi saya terangin lagi nih ya. Iya, ulangi. Ini karakteristik semua kamus. Ketika kamus setelah fiil madi ya menyebutkan kata hu, ya, kan fiil madi nggak mungkin doma kan? ya Hu, ini hu itu adalah domir dan kedudukannya sebagai maf'ul bih. Sama juga dengan ha, ya, wa sama ha. Ha ini adalah domir dan dia kedua sebagai maf'ul bih. Yang membedakan apa? Kalau sebuah kata ini dengan menambahkan hu, berarti kata itu berlaku untuk laki dan perempuan. Ya, bisa wasamahu, bisa wasamaha. Tapi kalau kata itu hanya menyebutkan ha saja,
Berarti kata itu berlaku hanya untuk perempuan. Iya aja Ustaz. Iya. Contohnya ada kata di itu pasti tulisannya hadot. Aduh. Hadot artinya telah haid. Enggak ada dia bentuk hadot nih. Karena khusus Nggak mungkin Pak Yusuf hadot. Pas ini Ya, jadi jelas. nah ini lagi ketika kata di kamus dia sebutin langsung ada tatanisnya. Ya, ada tatanis hadot. Berarti kata itu hanya berlaku untuk Perempuan. artinya Pak hadot itu telah head. Siapa yang head? Berarti dia nggak ada bentuk mudzakarnya. Berarti tidak ada. Paham ya maksudnya? Nah itu ini karakteristik kamu secara umum. Tapi di sini juga nggak ada. Motoriknya Hadot bukan sama tadi. Sama. nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Motornya nggak ada. Balik. Kalau mahmud doang. Pasti kan ada buku. Sudah bilang terakhir nggak ada. Ini wasamanya si ibu tuh udah kasih. Ini nanti saya jelasin. Jelasin di sekolah. Itu kalau untuk Katanya kan mau kacamatanya. kalau untuk kamus munawir pengen tahu fi'il mudhari'nya pakai kacamata saya dulu, Ustaz. Tetap lebih lengkap kamus munawir. Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Ini karakteristik kamus ya. Oke, toh. Aku masih tak kayak tadi. Jelasin. Mohon maaf Bapak Ibu, kamus itu kan tulisannya kecil. Makanya udah lama saya bilang Bapak Ibu beli kaca pembesar. Bukan ini belum ketemu. Tadi Ustaz Nah, bilang habis wasama, habis wasama, di situ ada strip, ada kasroh. Nih, ini menandakan kasroh dari ain fiil. Ada kan? Ada strip, terus ada kasroh. Iya, wasama. Nah, kasroh ini adalah kasroh ain fiil. Ain fiilnya apa? Oh, kecil gitu. Berarti apa? Kasrohnya di Yasimu. Ya, iya, makanya pakai kaca pembesar tuh. maksudnya agak berjauh gitu Ya, jaraknya. itu komputer. Nggak bisa, komputer nggak bisa datang. Sama Yasimu. Iya, wasama yasimu. Itu doang Ustaz. Dari bawah. Iya, fi'il mudhari di kamus Mahmud ini cuma begini doang. Begini atau begini. Berarti apa? itu nggak benar kalau itu adalah tanda. Ini kasro, doma, atau fathah adalah harokatnya ain fi'il. Makanya sengaja nanti Saya apa? baru tahu kalau itu badannya begitu ya. Kasihan padahal si pengarang itu udah bilang sebutin. Ini kan paham. Coba baca pengantarnya. Kalau saya sih nggak pernah baca pengantarnya ya. Saya paham sendiri. Mungkin ada di kata pengantarnya. Makanya kalau baca buku tuh baca pengantar dulu. Pengantarnya banyak banget. Saya ulangi lagi karakteristik kamu secara umum. Nanti catat Jaki kirim ke grup ya. Ya, nanti berdasarkan ini. Saya ulangi lagi ya. Kamus. Kamus kadang. Ini hampir semua kamus. Kadang sebuah kamus ketika menyebutkan fiil mati, dia menyebutkan hu. Ya, hu ini bukan bagian dari fiil mati, tapi dia adalah maf'ul bih. Atau kadang juga nyebutin ha. Menjelaskan. Ya, ha. Ini adalah maf'ul bih untuk perempuan. Cuma kalau yang nyebutin hu berarti kata wasama berlaku untuk laki dan perempuan. Tapi kalau di kamus itu nyebutin ha, ya hak saja, tidak ada hunya, hak saja berarti kata itu khusus berlaku untuk perempuan. Itu yang pertama. Berarti ini dan ini juga secara tidak langsung menjelaskan kata ini adalah muta'addi. Karena nyebutin apa? Maf'ul bih. Maf'ul bihnya. Ya, jadi kalau dia menyebutin maf'ul bih berarti sudah dipastikan kata itu muta'addi. Sama. Yang kedua, ketika dalam fi'il madi di kamus menyebutkan tak tanis, tak perempuan, contohnya hadot, sudah jelas kata itu berlaku untuk perempuan. Sepertinya hadot artinya telah head. Yang head siapa? Maka kata hadot nggak ada bentuk mudzakarnya, hadot nggak ada. Belajar buku kamu saja 1 semester. Iya betul. Loh Pak, di Gontor katanya Pak, itu tahun ke-6 Pak. Oh ya? Jadi ngelewatin 5 tahun dulu. Itu udah lewat 6 tahun. Cuman menurut saya, bagi saya, yang namanya kamus harusnya diajarkan di awal. Dari awal ini loh. Ya kan? Dari awal. Yang namanya orang belajar bahasa
diajarin grammar dulu atau diajarin vocab dulu? Oke dulu. Nah, vocab itu dari mana? Kalau belum coba kamus, Bingung. nggak akan bisa vocab. ChatGPT. Nah, itu dia. Selama ini, mohon maaf aja, kita Bapak Ibu belajar bahasa grammar dulu kan? Iya. Harusnya kamus dulu. Ya. Nah, itu ini karakteris kamus. Ada lagi. Ini Jaki kamus dulu Jaki. Siap, siap. Sekalian aja. Nanti silakan diringkas ya. Entah Jaki, entah Bu Hendri, diringkas tentang kisi-kisi kamus. Ini sebentar Jack. Bu Hendri. Ya, dua Hendri yang tadi ya. Nah, Jack. Kesini loh. Ya, nanti Bu Hendri ngeringkas, Jaki ngeringkas apa yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti dikoreksi sama Pak Syah mana yang benar. Pinter pakai buat koreksi ya. Pinter. Nah, iya. Bro. Mandi nih. Dari bis mandi. Mandi susu. Pak Ustadz, ini kan kalau mau mencari kata wasama di kamus, saya masih kurang jelas nih ya. Itu kan kalau di kamus ini kan ada maf'ul binya, ada punya. Nah, apakah nanti kalimat kata-kata yang lain ada juga kayak gitu juga? Banyak. Kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan nggak ketemu kita harus tahu maf'ul binya gitu atau gimana tuh? Enggak, kadang kamu nyebutin maf'ul bihu gitu aja. Kadang juga, misalkan Itu tuh rada bingung. Misalkan kamus, langsung aja di kamus ya? Iya, Kamus iya. Mahmud Yunus mana? Yang punya Jack aja ya. Iya. Roro. Oh, di Sukasara. Contohnya halaman 158. Atau 58. Nih. 158. Iya. Contohnya di situ Jadi bersama Bapak. Zanada, Bukan bisa. Yasnudu, Zandan, ya. Di situ ada kata annaro. Nggak pakai abu ya. Nah, Oh iya, ada. kata annaro. Mengeluarkan api ya. Iya. Annaro berarti apa? Zanada yang duduk ini api. Iya. Dia hanya berlaku, kata ini hanya berlaku untuk yang maf'ul bihnya api. Habis. Ini kan zanada artinya mengeluarkan kan? Api. Mengeluarkan. Ya. Ya, mengeluarkan. Iya. Tapi yang dimaksud mengeluarkan apa? Mengeluarkan api, bukan ngeluarin Jaki di kelas. Objeknya nggak bisa Jaki. Nggak bisa zanada al ustad atau liba ustad mengeluarkan mengeluarkan murid. Kenapa? Zanada objeknya hanya untuk api, tidak yang lainnya. Itu yang satu. Ada lagi kata zaharo. Ini masih halaman 158. Ini saya ngacak aja ya. Jahar. Zaharo, yazharu, yazharu, ya pasti ada halnya. Yazharu, zuhuron, Terang bercahaya. ya. Ini artinya Terang bercahaya. terang, Iya. terang atau bercahaya. Bercahaya. Tapi di sini langsung didefinitifkan. An-nabatu, tumbuhan. Oh iya. Berarti kata zaharo fa'ilnya hanya boleh sebangsa tumbuhan. Ya. Berarti kalau ada bapak-bapak keluar dari salon, palanya pelontos nggak boleh bersinar. Palanya bersinar. Ya. Jadi bersinar itu khusus untuk Bunga, tanaman, tumbuhan. Dan ini lebih jelasnya adalah berbunga. berbunga. Iya. Ini definitif ya. Pertama, berarti apa? Kalau dia nyebutin ini nabatu, fa'ilnya definitif. Iya. Kalau ini annaro, maf'ul bihnya definitif. Kata ini maf'ulnya definitifnya api dan sebangsa api, bara atau apa, pokoknya turunannya api. Kata zaharo, fa'ilnya definitifnya adalah an-nabat,
tumbuhan, rumput, apalah. Gitu. Jadi yang terang atau bersinar tidak boleh. Zahara Lampu. alfasu kelas terang tidak boleh. Karena apa? Zahara khusus untuk tumbuhan. Atau jaharo Ya. misbah, misbah, lampu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh kan? Dalam artian apa? Ketika kamus menyebutkan maf'ul bihnya secara definitif Ya. atau fa'il secara definitif, maka kata itu berlaku untuk fa'il itu saja. Kata itu berlaku untuk maf'ul itu saja. Tidak bisa. Tapi ketika dia menyebutkan kayak tadi wasama ya. Iya, sama. Ketika wasama tadi kamu bilang dulu wasama. 99. 499. Dia nyebutin wasamahu. Iya, sama aku. Ya, wasamahu. Ini ada hu. Berarti apa? Ada domir. Ini universal. Iya, iya. Ya, universal. Ini definitif ya. Oh iya, nggak ada, karena nggak ada itu. Ini fa'il definitif. Yang ini Definitif. maf'ul bi definitif. Nah, kalau Ini maf'ul bi maf'ul bi universal. Paham ya? Ya. Terus lagi ada kata hadot. Saya nggak tahu hadot. Aduh. Hadot. Aduh. Hadot. Ya, hadot ya tahidu. Hadot tahidu. Dia nggak ada yahidunya ya. Hadot tahidu. Nah, berarti apa? Fa'il definitif Definitif. Maf'ul bi. definitif perempuan. Perempuan. Kalau ini universal laki Perempuan. atau Perempuan. tapi kalau ada lagi yang H ya. Nah, yang H ini harus cari dulu. Contohnya ya. Tadi wasama 499 ya. Kalau yang hadot halaman berapa tuh hadot? Wah ini full belajar kamus ya, nggak apa ya? Apa Ustaz? Penting Ustaz. Kalau di sini Munawir Ustaz ya. Iya, habis ini baru Munawir. Kami ke depan aja Munawir. Gimana Ustaz? Kalau di depan batal. Hah? Emang ini? Yang di rumah saya udah ada ilan Pak. Ini kasih baru Pak Pak Lirin. Enggak, Pak Lirin tahu aja yang rumah dia itu. Karena batal saya itu. Saya punya definisi sendiri tentang ini, nanti saya jelaskan. Aduh. Kalau mau ulangan begitu. Oh, di sini tetap hadot. Tapi kalau di kamus lain itu hadot. Kan nggak mungkin laki-laki head itu. Aduh ya. Aduh ya hudu hadon. Oh, ada sukunya. Aduh ya Bukan, nggak ada sukunya. Sama di sini juga hadot, tapi di bawahnya tahayyadot. Halaman 314 di sini. Oke, saya cari yang tadi wasamaha ya, yang itunya H. Ini agak susah juga nyari nih. Dan ngacak aja. namanya tulisan apa? Tapi ini saya jelasin definisi ini ya, karakteristik kamus ya. Oke. Jadi harus ya kalau nggak tahu karakteristik kamus nanti bapak ibu bingung ke kamus. Hadon. Ketemu ada kok, ketemu nggak ada. Ini di sini ada. Mana? Tapi hado doang. Ada doang. Udah saya perkirain aja ya, saya inin aja ya. Kalau ada misalkan wasamaha, Sod. wasamaha, ya, yang wasamaha. Ada nih, ada. Ini H, dia maf'ul Definitif. di definitif Perempuan. perempuan.
Ada lagi kalau yang itu afala tuh bab 1 ya. Kan amala ya dulu, ada afala ya dulu kan. Ini ikutin sini. Afala pasti di sininya al-qamaru. Afala artinya terbenam. Afala artinya terbenam. Tapi yang dimaksud terbenam bukan matahari. Bulan. Afala fa'ilnya harus bulan, nggak boleh yang lainnya. Matahari terbenam. Padahal matahari terbenam juga bisa ya. Nah, kalau matahari goroba. Oh, dulu. Jadi kalau matahari terbenam bahasanya goroba. Kalau bulan terbenam itu afal. Makanya di Al-Quran disebut ana la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim kan. Ana la uhibbul waktu Nabi Ibrahim melihat bulan, oh ini Tuhanku. Ternyata bulan terbenam. Maka kata Nabi, ana la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang gelap, maksudnya bulan. Ada di Al-Quran. Nah, ini pelajaran kamus. Silakan Jaki ngeringkes sama Bu Hendri. Nanti di koleksi sama pasang. Yang pintar ngeringkes itu Ya, untuk dua-duanya, aku siapapun ngeringkes nanti sama pasang tinggal di asis. Nah, itu ringkasan atau kisi-kisi perkamusan. Nah, nanti khusus untuk Munawir saya jelasin. Udah punya semua kan kamu ya? Insya Allah tidak. Tapi nggak tahu cara gunain kan? Biasa Masalah ini. banget. Sama juga punya sendal nggak tahu cara makainya gitu. Kan kamu diteteng kalau kemana-mana diteteng tuh ya. Keren. Tapi nggak tahu cara gunanya. Apa bedanya Bapak Ibu kemana-mana neteng sendal? Nggak salah Pak, makanya sudah pinter. Jadi Bapak Ibu nih, Bapak Ibu nenteng kamus, ya nenteng kamus nggak bisa gunain. Apa bedanya sama nenteng sendal? Bukan Nggak bisa gunain. Dirinya. yang mana Habak. Habis ini saya ajarkan tentang kamus Munawir. Iya siap Ustaz. Saya bisa ngajarin kamus ini karena apa Bapak Ibu? Jam terbang saya buka kamus sudah. Oh, karena translate itu terjemah. Iya. Saya setiap hari jam 12 malam sampai subuh saya buka kamus ini. Setiap hari dari 96 sampai 99 sampai saya lulus. Enggak, 2001. Saya lulus. Saya buka ini. Selebihnya 2001 sampai 2021. Jarang-jarang, karena kan saya terjemah pasti buka kamus. Agak jarang-jarang. Tapi yang setiap hari saya buka kamus itu 96 sampai 99. Jam 12 malam sampai subuh. Tidurnya Habis maghrib saya tidur. Jadi habis maghrib saya tidur, jam 12 bangun sholat Isya, habis itu buka kamus. Kadang menjelang subuh ketiduran, jadi bakal diilerin. Makanya sama Pak Ali dikasih baru lagi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah Bapak Ibu harus buka kamus ya. Ini medianya nih, PR-nya tadi kan? PR-nya ya terserah Bapak Ibu mau hatamkan, tapi yang jelas ini bahan tadarusan selama bulan Ramadan. Ada sumber. Ya. Coret-coretannya di sini nanti ya. Ya. Yang ini coretannya di sini. Ya, jadi wasama kayak tadi binanya apa? Fil madi fil mudhari'nya apa? Yang biasa fil madi fil mudhari' mujarradnya ya. Ikut bab berapa? Halaman berapa diikat? Coret di sini. Ya, yang punya Mahmud Yunus. Kalau yang pengen make Mahmud Yunus sama Munawir, bedain. Mahmud Yunus halamannya Latin, Munawir halamannya bahasa Arab. Ya, itu aja ya. Sepakat ya. Jadi kalau yang memakai dua kamus, acuannya kalau halaman Mahmud Yunus angka Latin, halaman Munawir angka Arab. Itu aja bedanya. Nah, kok jadi repot? Ya, gimana? Paham? Catat dulu dah. Saya mau makan ini. Dia tadi katanya enak ini. Ngeliat pasar makan ini katanya enak kan? Kamu udah Yang dicoret-coret kan dulu.
Jadi nggak kuat Oh iya. ininya. Ya, di kandung apa di berhenti. Kanal ke ICP. Iman Iman sabar gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di Ramadan akan diampuni dosa yang lalu. Ada lagi redaksi yang lain. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban gufira lahu. Barang siapa yang melakukan qiyam lail, maksud qiyam lail pada bulan Ramadan, maka dia diampuni dosanya. Apa yang dimaksud qiyamul lail? Selamat malam. Yang dimaksud qiyamul lail sholat malam. Selamat malam. Sholat malam itu di situ ada sholat maghrib, ada sholat isya plus qobliyah ba'diyahnya, ada sholat taraweh, ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Sholat itu yang pertama. Qiyamul lail. Qiyamul lail yang kedua, baca Al-Quran, itu juga qiyamul lail. Oh, baca Quran termasuk. Baca Quran. Yang ketiga, zikir. La ilaha illallah atau baca sholawat. Itu qiyamul lail juga. Bapak Ibu ngerjain PR. Sorok, itu qiyamul lail juga. Bapak Ibu belajar, itu qiyamul lail juga namanya. Ya. Bapak Ibu, para ulama ya. Para ulama ada yang mazhab kualitatif, ada yang mazhab kuantitatif. Para ulama dalam qiyamul lail, dalam hal ini yang bagian sholatnya, ya bagian sholatnya nih. Bagian sholatnya para ulama untuk qiyamul lail yang bagian sholat para ulama ada dua mazhab, kualitatif, ada yang kuantitatif. Utsman bin Affan itu kualitatif. Sholat malam cuma 2 rakaat. Tapi rokat pertama hatam Al-Quran, rokat kedua hatam Al-Quran. Kualitatif kan? Kualitatif kan? Termasuk Aisyah. Termasuk Aisyah. Ada lagi mazhab yang lain, saya nggak tahu. Mazhab lain itu Abu Hurairah, kalau nggak salah ya, Abu Hurairah. Nah, yang ada lagi yang kuantitatif, sholat malamnya bisa 1000 rakaat, berapa rakaat? Terserah Bapak Ibu mau qiyamul lail untuk yang bagian sholatnya yang mana? Usman dong, tapi kurbu 3 kali. Ustaz, berarti kalau lain tengah malam ya, seperti malam aja bukan? Maghrib udah masuk qiyamul lail. Dari maghrib sampai subuh itu udah qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua ada mazhabnya Imam Syafi'i. Sholatnya cuma 2 rakaat. Sama Imam Bukhari. 2 rakaat ringan. Tapi habis itu baca buku ngarang kitab. Qiyamul lail juga namanya. Jadi Bapak Ibu mau mazhab yang mana nih? Kalau yang sholat, mazhab Utsman atau mazhab Abu Hurairah? Yang kualitatif atau kuantitatif? Terserah pilih ya. Terus ada lagi qiyamul lail yang versi membaca. Ya, versinya apa? Imam Syafi'i. Sholatnya 2 rakaat, habis itu belajarnya sepanjang malam. Kenapa kata Imam Syafi'i? Berpikir 1 jam lebih aku sukai daripada sholat 1000 tahun. Karena kalau sholat 1000 tahun ngefeknya ke diri sendiri. Tapi kalau berpikir 1 jam, sampai sekarang kita malasnya manfaatnya. Tapi berpikirnya nulis. Iya nulis. Iya, bukan mikirin yang lain. Iya termasuk. Iya. Termasuk ini kan. Ini hasil dari Imam Syafi'i. Karena ada Imam Syafi'i ahli fikih, ada kaidah amalul muta'ati khairu min amalil qasir. Amal ibadah yang ngefek ke orang lain lebih baik daripada amal ibadah yang hanya ngefek sendiri. Bapak sholat, ya sepanjang hari sholat ngefek ke diri sendiri. Iya. Tapi Bapak Ibu ngajar ngefek ke orang lain, lebih baik mana? Manfaatnya lebih banyak. Ya, makanya jangan kita kadang uji, oh dia rajin ibadah, yang ini rajin keluar. Sebenarnya rajin keluar dia ngajar ya. Atau rajin keluarnya apa patroli jalan, bawa magnet, nganin itu lebih mulia daripada orang yang seharian sholat. Kalau sholat cuma untuk efek diri, dia efek orang lain. Itu ini cerdas beribadah loh. Saya ketemu beberapa orang. Terus saya bilang, kenapa nggak ikut lewat malam? Saya kalau mengasih pendapat itu Pasti dia ada tanda-tanda yang lain. Ya, tarawih bagian daripada qiyamul lail. Jadi qiyamul lail dengan sholat lail beda ya. Sholat lail, sholat malam bagian dari qiyamul lail. Sholat malam bagian dari qiyamul lail. Tapi qiyamul lail bukan cuma sholat doang. Bisa belajar,
ya kan, bisa ngaji Al-Quran. Jadi dalam Bapak Ibu, tadi membaca Al-Quran itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Arabnya ada dua, membaca Al-Quran. Qiraatul Quran, tilawatul Quran. Qiraatul Quran lebih baik daripada tilawatul Quran. Kalau qiraatul Quran membaca Al-Quran sambil berpikir. Tadi ini hatamin, ama hatam 10 kali Al-Quran. Ini ngatamin berarti qiraatul Quran. Cuma berapa lembar doang nih? Ini dihatamin, namanya qiraatul Quran. Cuma berapa lembar doang? Lebih baik daripada Bapak Ibu tilawatul Quran, menghatamkan Al-Quran 10 kali. Lebih baik menghatamkan ini sekali. Paham maksudnya? Kalau ini dihatamkan, dikerjakan, namanya qiraatul Quran. Tapi Bapak Ibu nggak dalam 1 bulan hatam 10 kali, namanya tilawatul Quran. Baca doang. Baca doang. Ya kan, baca doang nggak ngefek sama sekali. Akhirnya kita dihina sama orang Yahudi. Mau tahu dihina orang Yahudi? Satu-satunya buku di dunia yang selalu dibaca, padahal pembacanya nggak ngerti apa yang dibaca. Al-Quran. Cuma Al-Quran doang. Logikanya umat Islam banyak orang bodoh. Bahasa Arabnya apa? Qiyamul Lail itu artinya apa? Sholat malam. Qiyamul Lail beraktivitas pada malam hari. Kegiatan. Aktivitas malam hari, maksudnya aktivitas ibadah ya? Ya. Aktivitas ibadah. Ibadah kan cuma bukan sholat doang, Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu bengong begini aja itu ibadah. Kalau bengong mikirin umat. Bapak Ibu, ibadah Nabi yang pertama Mikirin umat. tahanus kan? Itu kan Nabi di Gua Hiro bengong. Dia kan bukan bengong ya, merenung kan? Memikirkan umat, itu ibadah itu. Ini tahu Ibu. Kalau jadi Aku mikirin kamu boleh nggak? Siapa ya? mikirin bukaan. Nanti kalau Jaki kan udah punya calon nih. Jaki kan udah paling calon. Nanti Jaki prinsipnya apa? Beli kolak ya. Kamu berhak mencintaiku, tapi aku berhak menolaknya. Jaki prinsipnya gitu ya. Iya, saya pernah dulu waktu cinta monyet sanawiyah kan, saya udah punya pacar. Ternyata ada temennya yang demen sama saya. Kayak gini, kamu berhak mencintai saya berhak menolak gitu. Ya saya tuh nurunin bapak saya juga dulu playboy dalam tanda kutip. Saya KKN aja, padahal saya KKN tukang tidur. Jadi berebutan perempuan itu sampai dibawa ke panggung. Aduh, bingung. Kalau Jaki nolaknya bukan begitu, Pak. Berani ngasih mahar berapa? Dibeli dia ya. Ya jadi itu kayak qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya ibadah malam. Kalau sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu udah termasuk mulai maghrib, isya, ba'da qobliyahnya, tarawih dan lain-lain itu sholat malam. Saya pakai koreksi nih. Nih saya pakai Gemini. Qiyamul Lail adalah segala bentuk ibadah atau aktivitas ketaatan yang dilakukan pada waktu malam hari, mulai dari setelah waktu isya hingga berfajar. Masuk maghrib. Ya, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu. Gemini langsung dipraktek ya. Tapi lain yang dimaksud malam itu apa? Sampai 6 Yang dimaksud definisi malam apa sih? terbenam matahari. Terbenamnya matahari sampai terbitnya Fajar. aja. Itu malam. Kalau terbenam matahari ibadah apa setelah terbenam matahari? Iya kan? Logika, itu saya logika. Kurang satu ya. Hah? Kurang satu. Ya tetaplah kecerdasan manusia daripada begini mah. Tadi aja Pak Yusuf sama Gemini loh. Ayo Saya pakai ini Pak, begitu dicek, kok salah nih beda nih. Coba tanya dulu. Nggak pakai nanya, gimana sih artinya? Langsung dua-duanya Pak. Menurut itu yang Dia tuh dia media 10 HP. Keren. Padahal kalau ujian dosennya saya Pak udah jelas lulus kan? Mau tahu gak? Ini saya ngajar 6 kelas. Di fisik saya ngajar 6 kelas. Bapak Ibu mau tahu saya kasih nilai berapa? A dan AMI doang. Ngapain saya ribet? Saya ngajar bahasa Arab di HI.
Kan bukan pelajaran inti bahasa Arab. Yang sampai bahasa Arab saya ngasih nilai rendah, dia HI-nya terbengkalai. Kan? Terus saya ngajar Pancasila. Ngajar Pancasila. Ya mereka Pancasila dari SD. Ngapain saya kasih nilai rendah? Udah saya kasih aman aja. Gitu ya, makanya mereka senang dengannya protes. Tapi kalau saya ngajar teori-teori hubungan internasional baru ketat, karena kan itu inti ya. Nah kayak kemarin ada mahasiswa saya bimbingan saya, dia mata kuliah pengantar hubungan internasional nilainya dia ngulang, saya bilang, karena itu pelajaran inti. Kamu di HI nggak ngerti kehayan kan aneh Pak. Kayak saya tafsir hadis, nggak ngerti tafsir hadis kan aneh. Tapi kalau saya nggak ngerti sosiologi, antropologi, kan aneh. Itu belajar saya. Ya paham Bapak Ibu ya, ini belajar berpikir nih kali ini. PR-nya ini ya. Ini PR-nya. Kalau ada yang mau tertarik beli buku ini aslinya seperti Al-Quran segini. Ada di Google. Di Google juga yang jual cuman dua kalau nggak salah, 2 pelapak. Tapi yang satu pelapak harganya 750-an. Yang satu pelapak harganya 500. Saya punya. Enggak, Bapak yang Iro. Kalau yang buku Iro banyak, tapi yang buku ini sedunia cuma satu. 500. Kemarin saya beli 400. Untuk belinya Pak cuma satu. Maksudnya buku ini satu-satunya, dan buku ini terbitan 2017. Jadi sebelumnya juga pengarang kitab ini dan yang ngasih pengantar profesor, kata dia sebelumnya belum pernah ada buku seperti ini. Ringkas Buat pembahasan. tapi emang susah. Tanya Bu Edri, kan Bu Edri udah belajar ilal, bisa gak nih ilal? Ini praktek ilal dan ini praktek syarah. Selama ini kan kalau buku nahwu itu fokusnya ke buku bahasa Arab fokusnya ke nahwu ya. Ini doang nih fokusnya ke syarah. Susah. Dan ini Bapak Ibu bisa mengerjakan ini kalau sudah saya ajarkan 2 pertemuan kemarin sama ini. Ya, yang nggak ikut 2 pertemuan kemarin siapa? Lihat ininya Bu, videonya. Ya. Jadi yang nggak ikut 2 pertemuan kemarin, Bapak juga ikut nggak? Banjir. Jadi yang nggak ikut 2 pertemuan kemarin, lihat rekamannya ya. Karena itu praktek banget, praktis. Ada nanti di itu. Atau bikinkan, kan panjang ya? Bikin, tapi udah dibawa pertemuan lagi ya. Iya. Telegram ini. Dan juga mungkin info dari LBG kayaknya kita tahun ini 1 angkatan kayaknya. Serius? Mana saya telepon Pak Yus, kayaknya 1 angkatan. Iya benar ya? Pak Kalirin ya? Maksudnya cuma 1 kali penerimaan doang itu kan? Kayaknya ya. Pak Kalirin nanya. Ya, 26. Ya, 15 ya. Ya. Ini di sini tidak lengkap ya. Di sini tidak semua kata disebutin. Ini kan Allah, kita coba ya. Allah yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah asalnya alihah, ya kan? Yastahzi'u itu istahza'a. Istahza'a ya sin dan ta huruf tambahan. Berarti aslinya ada ha, za dan hamzah. Ayat 15 halaman 3. Halaman 3 ayat 15. Lihat Al-Qur'annya. Iya. Karena di itunya enggak ada. Ya, yastahzi'u itu kan yastahzi'u asalnya istahza'a. Dia sudah dibahas di atasnya tuh, mustahzi'un ya. Ya. Dia istahza'a. Istahza'a itu sulasi mazid. Carikan sulasi mujarradnya. Kalau sulasi mujarradnya huruf hamzah wasol, sin dan ta itu tambahan. Berarti aslinya ha, za dan hamzah. Haza'a. Haza'a itu mahmuz lam. Lihat di sini mahmuz lam hanya ada di bab 2, 6, 2, 3, 4, 5. Tapi haza'a, ya haza'a itu artinya hina. Ya. Ha, za dan ka artinya hina. Hina itu sifat atau bukan? Bab 4. Bisa hazi'a, bisa hazu'a. Kemungkinan. Dan juga kemungkinan bab 3 karena ada hamzahnya itu kan. Nah, tinggal cari itu asalnya haza'a yahza'u atau hazi'a yahza'u
atau hazu ayah zu. Yang berbicara adalah paham nggak? Yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Iya, yang Nah, itu kan istahza'a. Carikan mujarrodnya. Ha, za dan a. Bisa dibaca 3. Iya. Haza ayah za'u bab 3. Iya, atau Hazi ayah za'u bab 4 atau hazu ayah zu'u bab 5. Cari di kamus. Ya, Allah yastahzi'u bihim. Iya. Wa yamuddu. Nah, jelaskan yamuddu. Membiar. Yamuddu mada yamud bab fi tughyanihim. Tughyan itu ada kan tughyan mas dari kata togo. Kelemahan buku ini dia tidak nyebutin fi'il mudhari'nya, hanya fi'il madhi ana masdar. Togo itu bina apa? Lam fi'ilnya huruf ya itu nakis ya. Nakis ya ada di bab berapa aja? Bab 2, 3, 4. Berarti bisa saroyasi, togoyati. Kalau bab 3 nggak mungkin karena dia nggak ada. Ada go ya? Ada go. Iya, bisa togo Yatgo atau Togia, tapi ini Togo bukan Togia. Berarti dia kemungkinan bab 2 atau bab 3. Bisa Togo Yatgi, bisa Togo Yatgo. Nah, cari di kamus. Ya, terus yang Tugia, ya mahud. Nah, ya mahud, amaha itu ya. Amaha ya mahu. Itu amiha tuh. Amiha, ya mahu itu amiha. Amiha ya mahu. Ada tugas amiha fituyanihim ya mahu. Ya mahu. Berarti apa? Amiha. Kebingungan. Amiha bab. Amiha ya mahu bab. Di bab 4. Bingung. Wa'a mahu. Bapak Ibu, nah kembali lagi. Cuma nanti kalau Bapak Ibu sudah bahasa Arab ya, sudah bisa bahasa Arab dan bisa menggunakan kamus Arab. Kelihatan ya mahu ya. Perhatikan ya mahu. Itu saya baca ya. Amiha fitugianihim ya mahu amahan. Berarti apa? Amiha fil madi ya mahu fil mudhari amahan. Masdar. Idza taroddada. Itu idza taroddada itu artinya amiha itu artinya taroddada. Taroddada itu artinya bingung. Kebingungan. Jadi kata idza setelah term dalam kamus Arab setelah term, nah term itu kan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Ya. Terus abis itu ada kata idza. Iya. Sini idza taroddada. Berarti taroddada itu artinya amiha. Kan bingung makanya tulis tadi. Ya kan kalau yang saya bilang kalau yang bisa kamus bahasa Arab. Amiha, saya kan nggak tahu amiha artinya apa. Oh ternyata di sini kasih tunjuk. Amiha itu artinya taroddada. Taroddada itu artinya bingung. Berarti amiha artinya Bingung. ini karena saya sudah bisa bahasa Arab. Makanya nanti aja. Ini nanti ya masih jauh ya. Bapak Ibu kalau sudah menguasain ini nih. Kalau udah menguasain ini, Mahmud Yunus pasti menguasai. Kalau sudah menguasain ini, nanti beralih ke kamus munjid. Wah. Ya, kamus munjid Arab-Arab. Arab-Arab prakteknya kayak tadi. Bisa nol Arab juga. Berarti tadi amiha itu nggak ada di kamus, harus taruh dada atau gimana Pak Ustaz? Enggak, amihanya. Ya boleh. Bapak nyari amiha arti di amihanya taruh dadanya juga. Karena taruh dada menjelaskan kata amiha. Di sini amihanya itu saya belum ketemu Pak Ustaz di kamus ini. Ya udah taruh dada. Taruh dada berarti roda. Roda. Itu dia nih. Taruh dada kan mazid Pak. Iya. Mujarrodnya roda. Roda. Kayak gitu. Ya kan. Taruh di dada harus. Berarti besok ini lebih detail Ustaz ya? Hah? Berarti besok penggunaannya lebih detail ya? Iya, lebih keterangannya. Ya, cuman karena nggak semuanya punya, ya inilah. Kalau dada buahan, Ayam. Itu kalau udah nanya gini ke Bapak tahu. Nih semangat ya belajar ini ya. Ya. Saya juga terus terang Bapak Ibu, saya juga agak aneh ya. Kok saya bisa ngajarin kayak gini? Gitu? Padahal saya belum pernah diajarin kayak gini. Ini yang saya ajarin Bapak Ibu, saya belum pernah diajarin kayak gini.
belum pernah diajarin kayak gini. Waktu di pesantren, waktu di Lipia, waktu di UIN, saya nggak pernah diajarin kayak gini. Tapi perjuangan presidennya itu bukan main-main. Dua kali bakso. ya kalau pasang di sana dapat, insya Allah nanti pilih dapat. Pakai itu aja Ini berkahnya Iya. Iya, pertama saya juga bingung kayak gini berkah ngajar orang tua. Yang kedua yang jelas berkah Ternyata pancaran dari pengarang. carinya taruh dada. Nah, Ya karena bagaimana saya biasanya cucu pengarang, bapak ibu jatuhnya sedikit pengarang. Sekali lagi kemarin sempat guru saya, beliau bermimpi ketemu Kiai Masuk Ali. Karena Kiai Masuk Ali masih saudara, dia masih keturunan Kiai Jabat. Kata beliau, kata guru saya, Nus, lu dapat salam dari Kiai Masuk Ali. Makanya maksud saya dapat kayak, kok gue bisa ngajar kayak gini gitu. Kita jalan di mana? Nah itu tadi Bapak Gufron itu dari Surabaya Pak. Iya, dari apa Jakarta Pertama dia dari Surabaya. Dia dosen Unusa, dosen NU Nahdlatul Ulama. Universitas Nahdlatul Ulama. Nanti kan berarti yang dipilih tetap orang NU. Nah, saya wakil satu wakil itu NU. Hero juga ini bingung juga. Iya. Taruh dada Hero juga bingung juga. Ini taruh dada ya. Iya. Nah, kita cari di sini ya, kita taruh dada. Taruh dada itu istilahnya itu. Iya. Taruh dada. Persamaannya roda. Roda iya. Roda ya. Taruh dada deh kata roda. Roda kan. Roda ya. Roda artinya balik. Orang bolak balik itu orang apa? Hero juga itu kan Ustaz, bingung juga ya Ustaz. Roda balik, taruh dada bolak balik artinya. Setelah taruh dada Hero juga bingung juga Ustaz ya. Iya. Ya kan itu di situ taruh dada mutahayyiron. Berarti bisa jadi kata taruh dada, Iya. bisa jadi kata tahayyur. Apa ya? Sama artinya orang bingung. Bingung juga. Ya. Itu ya Bapak Ibu ini. Apa ya? Dola ya dilu ya dulu. Dola ya dulu. Pasti dola ya dulu artinya beda, dola ya dulu artinya beda. Cari di kamus. Jadi kalau satu kata dia yang satu bisa ikut bab 1, bisa ikut bab 2, bisa ikut bab 3. Yang bab 1 artinya ini, yang bab 2 ini beda-beda artinya. Kayak andarta, ini kan dari kata nazaro. Kalau nazaro yang dulu artinya nazar. Nazaro yang diru artinya waspada. Berarti ayat-ayatnya berbeda langsung ke Enggak, kalau mudorenya berbeda artinya berbeda. Kan fi'il madinya nazaro, tapi yang satu yang nazaro yang dulu, yang satu yang diru. Yang dulu artinya nazar, berjanji. Kalau yang diru artinya waspada. Di grup Pak Yunus sudah ada ini. Udah itu aja ya. Kita tutup dengan doa pemajis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngajarin begini